Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, kita masuk pada teori produksi. Nah, saya akan langsung saja. Kalau minggu-minggu kemarin kita banyak bicara tentang teori konsumen ya. Sekarang kita akan bicara tentang teori produsen. Nah, yang paling penting itu fungsi produksi, ada biaya produksi minimum, analisis jangka waktu, dan perusahaan dan industri. Kita masuk pada fungsi produksi ya. Jadi fungsi produksi itu dilambangkan dengan formula begini. Jadi Q itu quantity, adalah fungsi dari K capital, L labor tenaga kerja, resource dan teknologi. Kira-kira seperti ini ya. Maka produksi itu, fungsi produksi menunjukkan sifat hubungan antara faktor-faktor produksi inputnya dengan apa? Dengan tingkat produksi yang diciptakan atau dihasilkan. Jadi hubungan antara input dengan output. Ini output, ini input. Inputnya adalah K, L, R, dan T. Outputnya adalah G. Inilah kira-kira ya. Oke, kita langsung masuk aja. Seorang produsen itu akan mempertimbangkan besarnya pembayaran faktor produksi atau marginal cost dengan besarnya tambahan hasil penjualan atau marginal return. Maka prinsip produsen itu mengambil unit tambahan faktor produksi yang biaya per unitnya, per rupiahnya akan menghasilkan tambahan nilai penjualan yang paling maksimum. Nah, ini prinsipnya. Misalnya ya, ada produsen dengan faktor produksi A atau B yang sama-sama menghasilkan tambahan 50.000, dia akan memilih A. Karena apa? Inputnya adalah 10.000, hasilnya 50.000. Sedangkan B, faktor produksi B, itu inputnya 15.000, dia menghasilkan 50.000, dia akan memilih A. Nah, inilah kira-kira contohnya begitu ya. Kalau analisis jangka waktu, produsen itu ada jangka pendek dan jangka panjang. Sekarang faktor-faktor produksi di jangka pendek itu, jangka pendek itu biasanya sebagian besar dari faktor produksi itu dianggap tetap. Nah, tapi jangka panjang faktor produksi itu akan menjadi variabel. Nah, gitu. Kira-kira begitu ya. Nah, maka teori produksi jangka pendek itu itu dipengaruhi oleh tenaga kerja. Jadi tambahan tenaga kerja berapa menghasilkan berapa, kira-kira begitu. Sedangkan modal, tanah, teknologi itu dianggap konstan. Kita masuk ya pada teori jangka pendek. Ada total produksi atau total product, average product, dan marginal product. Dimana kalau total produksi itu aja adalah tadi fungsi dari K, L, R, dan T. Nah, kalau rata-rata produksi itu average product itu sama dengan total product dibagi dengan labor. Kalau tambahan marginal atau marginal product itu total product tambahan dari total product atau delta dari total product dibagi dengan delta labor. Inilah kira-kira ya. Maka ada namanya hukum the law of diminishing return. Kalau kemarin ada the law of diminishing marginal cost, the law of diminishing apa kemarin? Kepuasan, utility, marginal unit utility. Nah, kalau di produksi itu ada the law of diminishing return. Bunyinya begini, jadi satu faktor produksi kalau ditambah terus itu pertamanya dia akan menambah total produksi. Tapi kalau ditambah terus ditambah, maka akan semakin berkurang. Tambahan produksinya itu kan akan semakin berkurang dan akan menjadi negatif. Misalnya kalau ada usaha mebel di Jepara ini, misalnya kalau tenaga kerja 1 masih kurang, nambah lagi 1, masih kurang lagi 1. Nah, tapi kalau ditambah terus, misalnya industri rumah tangga,
menjadi 10 tenaga kerja, maka akan rugi gitu, karena nggak kuat bayar. Nah, kira-kira begitulah. Nah, coba kita lihat, ini ada satu mesin dan tenaga kerja. Mesinnya kita anggap tetap ya, nah, satu mesinnya misalnya. Nah, sedangkan tenaga kerja yang variabel itu kita tambah terus. Misalnya kita tambah 1 unit, 2 unit, 3 unit, 4 unit sampai 10 unit. Maka total produksinya akan menunjukkan angka begini misalnya. Jadi 100 menjadi 300, 600, ini menjadi bertambah, tapi dia akan semakin menurun dan semakin menurun gitu. Nah, maka rata-rata produksinya ini juga akan mengalami peningkatan ke puncak dan semakin menurun. Nah, maka marginal produknya dia akan mengalami puncak di sini. Nah, gitu, di tahap pertama. Di tahap kedua dia akan mengalami penurunan sampai tahap ketiga, sehingga ini akan menjadi minus. Nah, produsen itu sebaiknya memilih pada tahap kedua, karena tambahan ini akan memberikan tambahan produksi dan tambahan hasil gitu. Nah, kalau di tahap pertama ini masih bisa ditambah gitu, masih bisa ditambah sehingga rata-rata produksinya akan meningkat. Sedangkan kalau tahap ketiga, nah ini dia akan rugi kalau menambah itu. Nah, inilah kira-kira teorinya begitu ya. Coba kita lihat, ini tahap 1, ini total produksi, total produk, ini average product, dan ini marginal product. Nah, maka disinilah harusnya produsen itu memilih di tahap kedua ini. Di tahap ketiga ini akan menjadi penurunan. Nah, ini kurva dari perhitungan ini ya. Nah, ini kurvanya begini. Maka ketika jumlah tenaga kerja itu ditambah, produksinya akan bertambah. Tapi kalau ditambah terus akan semakin menurun dan menjadikan marginal produk itu minus. Nah, kira-kira begitulah teorinya ya. Nah, selama nilai marginal produk itu lebih besar dari 0, nah di sini marginal produk itu masih di atas 0, maka total produk akan naik. Total produk naik ya. Nah, tapi kalau sudah di bawah 0, nah ini di sini akan marginal produk itu selama masih di atas 0, ini total produk naik. Tapi kalau sudah di bawah 0, nah maka total produknya akan turun. Ini teorinya ya. Nah, penambahan satu orang tenaga kerja akan memperbesar rata-rata produksi selama marginal produk lebih besar dari average product. Nah, jadi marginal product itu lebih besar dari average product di sini. Nah, ini. Nah, tapi kalau marginal produknya lebih kecil dari average product, nah dia akan penambahan tenaga kerja itu tidak memperbesar produksi. Nah, ini. Nah, jadi ini kalau sudah memotong ini sudah tidak efektif lagi ya. Nah, selama masih di atas 0 ini masih bisa ya. Produksi akan masih bisa naik. Tapi kalau di bawah 0 tidak bisa. Nah, efektifnya di sini. Nah, ketika marginal product itu di atas average product. Nah, itu efektifnya ya. Nah, maka jika marginal product lebih rendah dari sumbu horizontal, di bawah 0, maka penambahan tenaga kerja justru menurunkan produksi total. Nah, ini ya di angka ini. Jadi tenaga kerja sampai 8 ini kalau ditambah dia akan menurunkan produksi. Ini ya tadi datanya. Nah, ini. Nah, kalau di atas 8 dia akan minus. Gitu ya. Marginal produknya akan minus. Kira-kira begitulah. Oke, kita lanjutkan sekarang. Nah, pada tahap pertama ini tidak usah kita jelaskan, yang jelas penambahan tenaga kerja ini akan bisa meningkatkan produksi kalau tahap pertama. Jadi kalau ditambah akan bisa meningkatkan total produksi.
Nah, ini maka pada tahap pertama ini sebaiknya produsen menambah. Nah, tapi pada tahap kedua, produksi marginal dan produksi rata-rata atau marginal product dan average product itu turun, tetapi masih positif karena adanya apa, hukum law of diminishing return tadi. Penambahan tenaga kerja akan tetap menambah produksi total. Nah, sampai mencapai titik maksimum. Nah, yang slope kurva total produknya sejajar dengan sumbu horizontal sampai di sini. Nah, gitu. Nah, ketika ditambah lagi, maka dia akan turun pada tahap ketiga. Coba tahap ketiga, penambahan tenaga kerja akan menurunkan total produksi. Artinya apa? Perusahaan akan mengalami kerugian. Karena apa? Slope kurva total produksi itu akan negatif. Nah, gitu. Inilah kira-kira ya. Jadi perusahaan sebaiknya berproduksi di tahap kedua. Perusahaan harus berhenti menambah tenaga kerja ketika tambahan biaya atau marginal cost, yaitu upah yang harus dibayar sama dengan tambahan pendapatan atau marginal return, yaitu MP kali harga jual produk. Jadi wage sama dengan marginal product. Ini masih di tahap kedua. Ini maka MC marginal cost itu lebih kecil dari marginal return. Perusahaan bisa menambah tenaga kerja. Inilah kira-kira yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan ini membawa manfaat. Silahkan mengerjakan kuis. Saya kasih waktu sampai besok pagi. Lebih kurang mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.